Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bunda mau menyampaikan materi pertemuan kedua untuk prakarya kelas 7 semester 2 ya. Di awal kita sudah mempelajari untuk prinsip dari kerajinan bahan limbah sama jenis dan karakteristiknya. Nah sekarang untuk poin satu lagi sama pengolahannya ya. Nah sekarang kita sudah masuk ke yang poin D, yaitu proses produksinya. Nah produksi yang kita maksud itu apa sih anak-anak? Yaitu bahan limbah lunak, yaitu limbah organik dan anorganik ya. Nah di sini untuk setiap wilayahnya itu berbeda-beda ya. Contohnya kalau di pantai atau laut itu biasanya yang tersedia sabut kelapa, daun kelapa gitu ya. Kalau pegunungan biasanya kulit biji-bijian, salak ya seperti itu. Kalau pertanian biasanya kulit bawang, batang daun singkong, pelepah pisang. Kalau perkotaan itu biasanya kardus, kulit telur ya, keserutan kayu dan sebagainya. Nah, di sini untuk proses pengolahannya itu ada yang sederhana, ada yang juga menggunakan mesin. Prosesnya dengan ada 6 tahap. Yang pertama pemilahan bahan limbah lunak dulu ya. Pemilahannya itu bisa dilakukan secara manual, disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Lalu untuk yang kedua dibersihkan limbah lunaknya ya. Habis dibersihkan kita keringkan ya. Pengeringan itu sifatnya basah, bisa dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Tujuannya biar kadar airnya itu dapat hilang ya. Nah yang keempat pewarnaan itu biasanya dengan divernis atau dipolitur ya. Ada juga yang menggunakan cat minyak atau cat akrilik seperti itu. Habis pewarnaan, pengeringan setelah pewarnaan ya. Jadi bisa supaya tahan lama dan tidak mudah luntur. Yang keenam finishing atau penghalusan, bisa diamplas atau digerinda ya. Nah, untuk sudah mengetahui proses pengolahannya, kita juga harus mengetahui untuk proses penciptaan kerajinan itu harus mengacu berbagai persyaratan ya. Proses penciptaan dari kerajinan itu persyaratannya apa anak-anak? Yaitu syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah kegunaan atau utility-nya ya, menggunakan atau mengutamakan nilai praktis, yaitu bisa disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya ya mangkuk untuk wadah sayur seperti itu ya. Yang kedua kenyamanan atau comfortable. Di sini memberi kenyamanan bagi pemakainya ya. Nah, keluasan atau flexibility, contohnya sepatu harus disesuaikan dengan anatomi tubuh dari si pemakai. Keamanan atau safety, tidak membahayakan ya untuk pemakainya. Dan terakhir keindahan atau estetik, itu mengutamakan bentuk ke segi desain seperti hiasan ataupun ornamen ya. Itu prinsip dari proses penciptaan benda kerajinan ya. Nah, yang dimaksud kerajinan tadi kita bahas organik dan anorganik di awal ya. Nah, organik itu apa sih anak-anak? Contohnya yaitu ada limbah kertas ya. Di sini Bunda sampaikan untuk beberapa contoh dari limbah serta pembuatan kerajinannya. Nanti anak-anak bisa pilih untuk tugas ya. Materi yang ini pembuatan kerajinannya ya. Yang simple, yang ada di daerah sekitar kalian, yang tidak memakan waktu banyak ya, sehingga bisa lebih cepat dikumpulkan. Kalian bisa pilih dari materi yang Bunda sampaikan. Nah, pertama limbah kertas. Limbah kertas itu pasti umumnya ya kertas ya. Kertas itu bisa dengan cara dianyam, disobek, dilipat, digulung menjadi bubur ataupun diremas. Nah, contoh-contohnya itu seperti wadah tisu, taplak, boneka ya seperti itu, keranjang, vas bunga. Contoh-contohnya seperti itu anak-anak. Nah, bahannya itu kalau kalian bisa lihat ada lem fox, kertas yang pasti sama lem ya. Atau ini cat ya, cat lem sama kertasnya. Nah, alatnya gunting, sumpit, cutter, terus tusuk sate sama sumpit ya. Jadi prosesnya seperti ini anak-anak. Coba kita zoom ya. Nih, dilipat segitiga, terus dilipat segi 4, lipatannya ditiup, kelopaknya dibuka, gulung kertas lagi, terus masukkan deh tuh batangnya ya. Setangkai bunga tulipnya diberi daun untuk aksennya ya. Jadi seperti itu anak-anak. Nih nanti ini untuk yang simpel dari limbah kertas ya. Terus yang kedua limbah kulit jagung. Kulit jagung juga mudah di sekitar kita ya. Bahannya itu ada yang pasti kulit jagung ya. Terus untuk karyanya itu bisa boneka, bisa dari bunga ya. Nah, alat-alatnya apa aja? Alatnya yaitu gunting, lem, setrika, solder, panci, penjapit ya. Nanti kalian pilih yang paling mudah ya anak-anak ya.
Jadi untuk pembuatannya pensil hias untuk dari kulit jagung ya. Membuat kepalanya, gunting bajunya, pasang pola pada pensil, pasang rambut, tangan dan mata, pensil hias siap dipakai. Seperti itu ya. Nah, limbah jerami ini Bunda skip ya karena tidak jarang di sekitar kita. Kita skip dulu. Nah, pelepah pisang juga ada ya anak-anaknya sekitar kita ya. Nah, ini untuk bahan pembuatannya kotak kemasan, lem fox, lalu ada macam-macam biji-bijian ya. Nah, ini untuk alatnya ada gunting, cutter, setrika ya. Jadi bisa buat apa anak-anak? Ini bisa buat tas, sendal ya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk kulit pisang ataupun untuk kertas atau untuk yang lain sebagainya itu untuk modifikasi awalnya itu seperti kerajinan pertama boleh. Kayak misalkan dasarnya mau buat vas bunga atau mau buat bingkai foto itu bisa, cuma ornamennya aja diganti ya, jadi pelepah pisang atau kertas, atau juga tadi di awal adalah kulit jagung, tapi untuk hasil mahakaryanya itu jadi kotak pensil ataupun bingkai foto boleh ya anak-anaknya, itu bebas. Oke. Nah, kita skip. Nah, sudah bahas untuk organik, sekarang anorganiknya. Anorganik itu plastik ya anak-anak ya, plastik itu. Nah, kalau kemasan itu bisa menjadi pensil hias ya, lalu ada tas juga sama kotak kemasan ya. Nah, kemudian kalau untuk limbah plastik sendiri, nah ini bahan-bahannya ya, kotak kemasan ya, kayak molto ya, jajanan seperti itu, terus sedotan, benang, terus ada resleting, wristband, kain pelapis ya. Nah, itu dia pakai jarum jahit anak-anaknya di sini ya. Nah, oke. Produknya bisa menjadi payung ataupun tas ya, seperti itu. Nah, kotak kemasan sekarang. Kotak kemasan ini kotak kemasan yang pasti ya. Bahannya pun ada karung goni, lem fox sama cat. Nah, untuk alatnya ada lem, ada gunting, cutter sama kuas ya. Nah, ini bisa menjadi ya file folder ya ataupun tas seperti itu ya, bisa. Nah, ini contohnya, ini dompet dari bungkus Ultra Milk ya. Jadi kotak kemasannya itu ujung atas dan bawahnya dipotong, terus dilipat 3. Habis dipotong bagian atasnya, sisakan untuk tutup dompet ya. Buka lipatan kotaknya, terus lapisi bagian luar kotak dengan lem dan kain ya. Oke, gabung kembali dengan mengikuti lipatan, terus beli perekat ya. Nah, ini bisa jadi seperti ini hasilnya ya, kayak gitu. Lalu kain perca. Nah, kain perca itu kain perca, benang sama uhu ya. Ada jarum jahit, ada lem, gunting sama meteran ya. Jadi bisa buat tempat pensil, wadah alat jahit ya, aksesoris kalung kayak gitu ya. Nah, proses pembuatannya itu dijahit ya anak-anak ya. Ya, kita lihat lagi di sini. Nah, kemasan ya. Sekarang kita sudah masuk kemasan ya. Untuk kemasan produk ini yang pasti contohnya ya, bisa kotak kayak gini diberi aksen hiasan ya, atau kotak tangan seperti kayak gini ya, kayak gitu. Jadi sudah buat kerajinan otomatis harus ada kemasan supaya lebih bernilai. Yang tadi syarat kerajinan itu keindahan atau estetik ya. Nah, kalau contohnya di sini di materi itu dia membuat bingkai ya. Membuat bingkai dari mana? Jadi bahannya itu ada limbah kulit jagung atau bisa juga dengan kertas ya. Lalu ada tali, ada uhu ya, sama ada karton ya. Nah, ini bahannya. Ada gunting, ada lem, cutter, setrikaan penggaris. Ya, jadi ini langkah-langkahnya ya. Ambil kulit jagung, pilah kulit jagung, keringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering berilah warna, keringkan kembali ya. Ini sesuai step-step di awal untuk proses pengolahan tadi ya. Lalu kulit jagung bisa disetrika biar tidak menggulung ya, serta mudah dibentuk dan digunting. Ya. Oke. Ini buat
seperti halnya kita semester 1 ya pernah buat kan untuk bingkai kotak ya atau tempat pensil, bisa kalian inovasi sendiri anak-anak ya. Ini hanya salah satu contohnya aja. Oke. Nah, udah selesai ya. Di sini hanya berbagai contoh-contoh kerajinan saja yang pasti kalian sudah tahu bahan-bahannya apa aja ya, organik sama anorganik. Terserah kalian mau sekreatif apa atau bahan yang mudah didapat atau menggunakan bahan yang ada di sekitar kalian menjadi apa, itu ide kalian ya. Untuk tugas kali ini memang pembuatan karya, jadi Bunda mau kalian untuk ide dan kreatifnya diberikan untuk tugas materi ya kali ini. Jadi yang ada di sekitar kalian saja ya, yang mudah, yang bisa kalian buat dengan singkat ya. Contoh misalkan bingkai foto atau tempat pensil itu mudah ya, jadi bisa jadi bahan kalian untuk mendapatkan nilai tugas. Oke. Nah kali ini alhamdulillah sudah selesai tugas atau materi dari pertemuan pertama. Nanti Bunda sampaikan untuk tugasnya itu dikumpulkan seminggu atau maksimal 2 minggu ya. Jadi Bunda kasih spare waktu paling lama 2 minggu. Mudah-mudahan sudah selesai sebelum 2 minggu ya, biar Bunda bisa langsung upload dari nilainya ya. Itu saja materinya anak-anak. Bunda sampaikan, mohon maaf atau jika ada kekurangan mohon maaf. Dan di sini Bunda sampaikan dan Bunda akhiri pertemuannya. Salam sehat selalu dari sini, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya walaupun daring. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.